Yo, balik lagi sama gue Oki di podcast Oki Vlog. Ya, tapi sekarang gue nggak mau bikin podcast dulu. Gue mau pengen ceritain bagaimana pengalaman hidup gue yang ada di Afrika. Gue tinggal di Afrika dari tahun Oktober 2012 sampai Februari 2016. Ngapain aja gue di sana? Itu akan gue ceritakan secara lengkap, detail. Cuman gue mau mulai kayak serial inilah ya. Serial ini gue pengen ceritain bagaimana awal-awal perjalanan gue dari Jakarta menuju Namibia. Namibia itu satu negara yang ada di Southern Africa gitu ya, tapi tepatnya itu di kiri atasnya Afrika Selatan. Nah, kalau lo lihat dari sini, ini gue bawa lo lewat Google Earth gitu ya. Jadi lo bisa melihat secara merasakan sedikit lah ya perjalanan gue waktu itu tahun 2012 Oktober menuju Afrika, benua yang gue nggak pernah datengin sebelumnya. Nah, di sini ya seperti yang lo lihat sekarang di Indonesia, gue mulai start di Jakarta kan. Gue di Jakarta waktu itu dan tepatnya ada di sinilah si Afrikanya. Kayak di bawahnya itu South Africa. Kita semua tahu lah, kurang lebih tahu South Africa di mana. Pertama kali gue dibilang yang kayak, Ki, lo mau kerja nggak di Afrika? Ini om gue sendiri yang ngomong, om gue yang ngajak, karena om gue mendapatkan kesempatan penempatan di Namibia sebagai duta besar, sebagai dubes. Nah, sebagai dubes itu harus mengajak perangkatnya 3 orang. Salah satunya itu adalah personal assistant gue, terus ada chef, dan satu lagi itu adalah kepala rumah tangga gitu. Nah, diajaklah gue ke sana. Yang gue tahu di Afrika, ada apaan di Afrika gitu. Gue nggak ngerti ada apa, dan gue bahkan nggak tahu ada negara namanya Namibia. Begitu gue cek, yang kita semua tahu adalah di sini South Africa ini kita tahu lah ya. Di Johannesburg, di Cape Town yang pasti, di sini juga ada Cape Town kan yang kita tahu semua. Cuman di sinilah gue tinggal selama 3,5 tahun di ibu kotanya yang namanya Windhoek, ini ibu kotanya. Nah, gue mau ceritain balik lagi ke awal perjalanan gue, right? Perjalanan gue yang dimana gue mulai dari Soekarno-Hatta, obviously. Gue terbang dari Soekarno-Hatta. Nah, dari Soekarno-Hatta ini ada banyak sebenarnya pilihannya. Pilihannya itu either lo kalau mau ke Afrika itu lewat Singapore Airlines, itu dari Jakarta lo terbang ke Singapura, habis itu lo terbang langsung ke Johannesburg, South Africa. Itu hubnya. Nah, gua lewat yang berbeda. Gue lewatnya dari Soekarno-Hatta, gue langsung terbang ke DXB, Dubai International Airport di Dubai, obviously, ya kan. Nah, di Dubai ini gua pertama kali, yang harus lo camkan baik-baik itu adalah gua ini pertama kalinya keluar negeri di luar ASEAN gitu loh. Keluar negeri paling pertama gue itu adalah tahun mungkin 2000 berapa ya, 2007, 2006, dan itu ke Singapura. Nah, bayangkan gue yang gak tahu apa-apa gitu ya, gue gak ngerti kayak apa dunia luar, gue gak ngerti gimana, tiba-tiba gue disuruh berangkat sendirian untuk menuju benua Afrika yang gue gak tahu itu apa gitu loh. Gue gak tahu itu di mana, kulturnya gimana, orang-orang yang kayak gimana, ngomong obviously mesti pakai bahasa Inggris, dan kalau dibilang ya, bahasa Inggris gue waktu SMA itu bisa gue bilang bagus lah, cukup lah. Cuman apa yang lo pelajari di sekolah, dalam artian lo mungkin grammar lo bagus, kosakata lo bagus, lo tahu cara ngomong, tapi begitu lo ngomong langsung sama orang, itu beda lagi permasalahannya. Itu a whole different level menurut gue, karena gue langsung kayak, gue mau ngomong waktu itu, gue mau beli kayak bukan kayak restoran fast food juga, gue lupa namanya. Gue mau beli kentang aja, gue cuma bilang kayak I want fries. Terus dia bilang, would you like Coke with it or something gitu, kayak no, fries. Gue bilang fries. Sumpah, bahasa Inggris gue waktu gue ke UAN itu adalah 9,75. Gue hampir perfect bahasa Inggris gue, tapi begitu gue ngomong langsung sama orang itu buyar sebuyar-buyarnya.
Oke, seperti yang kita lihat di sini ya, Dubai International Airport ini adalah salah satu international airport yang menurut gue nggak tahu deh, buat kalian itu kayak gue tuh punya sebuah a thing with airports. Airport itu menurut gue kayak Disneyland gue. Gue tuh suka banget ke airport macam-macam gitu loh. Makanya gue kadang-kadang kalau mau pulang ke Jakarta itu nggak selalu malu lewat Dubai gitu loh, lewat Dubai, atau gue bisa lewat Abu Dhabi, gue bisa lewat berbagai macam lah, karena gue suka ngeliat airport. Kurang lebih, nah, Dubai tampangnya kurang lebih seperti ini, dan Dubai itu bentuknya kayak kapsul, tapi dari ujung ke ujung gede banget, asli gede banget. Tapi yang gue ini ya, Dubai itu kayak ini nih, yang ini nih ya, di bagian ini nih, kursi-kursi ini ada salah satunya tuh kayak kursi pijit yang itu menurut gue itu untuk orang yang transitnya lama, termasuk gue. Waktu itu gue transit, ingat banget, 8,5 jam gue transit di situ. Gue nyampe jam sekitaran jam 11 malam gitu kalau nggak salah, gue lupa. Jam 11 malam, gue sampai pagi tuh di situ, sampai jam 7-8 pagi kalau nggak salah. Terus gue baru berangkat. Nah di situ tuh gue tinggal jalan-jalan doang. Tapi karena ujung ke ujung dan gue nggak bisa keluar juga karena malam. Sebenarnya kalau lo di atas 6 jam, seinget gue, kalau lo transit di atas 6 jam itu lo bisa keluar. Boleh jalan-jalan tapi lo ntar balik lagi gitu lo sebelum flight lo. Nah kurang lebih seperti inilah Dubai yang bisa lo lihat. Ada banyak lah gambar-gambarnya yang bisa lo lihat. Orang-orang jalan-jalan di Dubai. Salah satunya, gue pertama kali, gue kayaknya belinya di Costa ini nih. Gue beli hot chocolate. Hot coklatnya enak banget sih, gue gak bohong. Cuman mahal cuy. Ada kali waktu itu gue beli $8 kali. $8 mah udah lumayan. Aduh, lumayan deh. Mahal deh cuy. Jangan deh. Terus udah habis dari sini gue lanjut. Dari Dubai, gue terbang lagi jam 8 pagi, jam 7 pagian itu gue terbang ke Johannesburg. OR Tambo International Airport. Nah di OR Tambo International Airport ini sebenarnya kayak, kalau yang kalian tahu gitu ya, setiap kontinen itu pasti ada yang namanya hub-nya. Satu kayak Indonesia, kayak misalkan ya Indonesia itu punya Soekarno-Hatta, dan orang-orang kalau mau misalkan banyak yang kayak mau ke Bali misalkan, walaupun sekarang ada direct flight ya dari Australia ke Bali pun ada, cuman biasanya hub-nya itu lebih ke arah yang kayak lo mesti terbang ke Jakarta dulu, lo baru bisa terbang ke tempat-tempat lain di Jakarta kurang lebih. Nah, kalau di Afrika, lo harus terbang ke Johannesburg dulu, baru lo bisa kemana-mana lagi yang lain. Walaupun nggak semua ya. Nah, kalau lo mau ke Namibia, lo harus lewat OR Tambo International Airport ini, yang dimana kayak sebenarnya jarak dari Dubai ke South Africa sama jarak Dubai ke Namibia itu nggak jauh beda 0,5 jam menurut gue kalau lo terbang langsung. Tapi permasalahannya direct flight dari Dubai menuju Namibia itu nggak ada gitu. Nah kalau nggak ada ya gue mesti ke OR Tambo International Airport, dan di sini lo mesti apply visa walaupun lo cuma buat transit. Ada namanya transit visa. Lo nggak bisa masuk tanpa visa gitu. Kalau lo misalkan cuma mau transit di Dubai, contohnya, gue nggak perlu transit visa gitu. Tapi kalau di sini lo perlu transit visa yang obviously harus lo urus sebelum lo berangkat. Nggak bisa lo nggak bisa lo urus di sana. Intinya sih seperti itu. Tapi kalau mau ngelihat OR Tambo itu kayak apa ya kurang lebih kayak airport pada umumnya gitu. Kalau lo bilang keren apa enggak, kerenan Soekarno-Hatta cuy. Kerenan Soekarno-Hatta yang baru ya, bukan yang lama. Yang baru terminal 3 kalau nggak salah. Terminal 3 itu udah lumayan bagus banget. South African Airlines itu kayak Garudanya mereka lah ya, Garuda Indonesianya mereka yang paling gede, dan itu bisa membawa kalian kemanapun di benua Afrika. Dan kalian harus sadari benua Afrika itu nggak sekecil yang ada di map. Kalau map itu tuh kayak kesannya kayak kecil banget gitu loh. Cuman kalau lo lihat secara global, adalah kalau lo globe-nya lo zoom out gitu ya, kalau di Google Earth itu gedenya luar biasa. Gitu. Kurang lebih seperti inilah OR Tambo. Gue di sini sekitaran transit 5-6 jam waktu itu. Karena kalau lo mau tiket murah gitu, karena ujung-ujungnya
untuk lo pertama kali ke sana, pertama kali ke tugas penempatan gitu ya, karena gue berangkatnya belakangan, ujung-ujungnya sebenarnya gue harus bayar sendiri, cuman ditalangin dulu sama kantor yang nanti akan diambil dari gaji lo per bulannya pelan-pelan, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih kayak begitu lo sampai sini, sampai Afrika ya, gue bisa bilang itu adalah kultur shock yang paling gue rasakan. Itu adalah gimana? Gue lebih mengarahkan yang kayak mereka tuh kayak baru sadar ternyata ada orang Asia selain Chinese gitu loh. Jadi menurut mereka secara in general ya, gue nggak ngomong semua orang di Afrika kayak gitu, enggak. Cuman in general yang gue ini, apalagi orang-orang kulit hitam yang di sana, itu yang kayak lo orang apa? Kalau orang gue sering dibilangnya itu adalah either gue adalah orang New Zealand, orang Kiwi, atau gue orang Timur Tengah. Antara dua itulah. Tapi gue bilang gue orang Indonesia. Nah mereka itu kayak mungkin bisa gue bilang 80%, 70% itu nggak tahu Indonesia di mana. Dan kalau gue bilang Bali, baru mereka tahu Bali. Oh Bali, yes, I do know Bali. Tapi Indonesia itself, no idea. Nah, di sini yang menariknya buat gue yang kayak, oh ya udah. Jadi gue bisa yang namanya menunjukkan kayak apa sih Indonesia, gimana sih orang-orang Indonesia itu punya sopan santun, gimana Indonesia itu ngomong gitu, walaupun dengan bahasa Inggris gue yang acak-adut secara kalau ngomong sama orang, karena ya layaknya kalian deh, gue yakin ini kena semua, dalam artian gue yang gue rasakan itu kayak gue cuman takut kalau gue ngomong dan grammar gue salah dan orangnya jadi nggak ngerti. Nah itu yang paling ketakutan di kepala gue itu adalah di saat gue harus mengulang kata-kata gue lagi, yang dimana gue udah ngomongin gitu kan, kayak tadi gue bilang gue mau beli kentang, gue mau bilang I want fries gitu ya, tapi karena gue nggak jelas dan mumbling ngomong kayak gue jadi orang yang kayak I'm sorry, excuse me gitu-gitu. Nah itu tuh gue takutnya luar biasa, dan untuk mengulangi kata-kata itu lagi itu gue jiper asli deh. Cuman ya udah, akhirnya gue nyampe ke OR Tambo International Airport. Seperti yang lo lihat lah, berbagai macam gambarnya. Bisa juga lo cek di channel-channel lainnya, di YouTube lainnya, kayak ada apa sih OR Tambo gitu-gitu kan, dan South Africa. Gue juga sempat jalan-jalan di South Afrikanya sendiri, tapi ntar itu ada di cerita lainnya lagi gitu kan. Nah akhirnya flight gue datang lah. Gue udah nunggu 6 jam transit. Terbanglah gue ke Windhoek, Namibia. Nama ibu kotanya Windhoek, negaranya Namibia. Datanglah ke airport internasionalnya, yaitu Jose Akutako International. Nah, seperti yang lo lihat di map ini gitu ya, lo hanya melihat di sekelilingnya itu adalah padang savana pasir yang nggak habis-habis gitu loh. Begitu gue datang pun kayak ini kemana kotanya gitu loh, sama sekali nggak kelihatan. Kalau lo sampai Soekarno Hatta gitu loh, lo bisa ngelihat dari pesawat, dari atas saya udah kelihatan, oh ini kotanya. Gue pas datang, ini kotanya mana cuy, kan gue sama sekali nggak ngerti. Kayak again, gue nggak pernah ke Afrika, gue nggak pernah, jangankan ke Afrika, gue nggak pernah keluar negeri selain Singapura aja cuman sejam kali kan dari Jakarta, itu gue nggak pernah. Nah gue di sini, yang dimana gue sendirian. Om sama tante gue udah di sini duluan, dan obviously mereka jemput gue gitu ya, waktu yang gue di emailnya seperti itu. Dan begitu gue sampai sih, gue nggak tahu siapa ini, gue mesti kemana pun gue nggak tahu. Gue cuma ngikutin orang lagi jalannya pada mau kemana, gue ikutin. Akhirnya gue keluar lah. Lu mau lihat nih, di sekitarnya itu nggak ada apa-apa bro, nothing. Gue bingung gue mau kemana, jujur deh. Gue kesini nggak ada. Ternyata jalannya itu adalah agak lumayan jauh ke kotanya, sekitaran 3,5 jam 40 menit lah untuk ke arah kesini. Ini perjalanannya itu lumayan jauh cuy, jujur ya, ini lumayan jauh. Dan
Dan mana ya Windhoeknya? Kok gue lupa. Ini di sini ke kiri, maaf. Inilah Windhoeknya. Inilah kotanya. Yang jaraknya dari sini, dari apa tadi? Airport itu lumayan banget, Bray. Asli. Ini jauh juga 40 menit. Tapi nggak ada mobil. Maksud gue mobil bisa dari perjalanan ini bisa dihitung pakai jari lah. Ada kali 9-10 mobil doang. Akhirnya lo sampai lah ke kotanya. Dan kalau kita punya Monas, dia punya yang namanya Christchurch. Christchurch ini gereja yang sering dipakai di situ lah ya. Nah kalau lo mau ngelihat secara ininya aja lah ya, sebagai gambaran biar kita tahu aja, itu kayak Christchurch ini tampangnya seperti ini. Gereja kecil ada di tengah-tengah kota banget, di tengah-tengah bundaran ini gitu. Dan begitu gue sampai sih gue langsung dibawa ke sini sebagai ngeliatin doang, sebenarnya kayak sightseeing doang, lewat gitu doang. Kalau lo ke arah kesana itu lo ke arah kotanya sih sebenarnya cuman kayak gitu-gitu doang sih, nggak ada yang spesial sih menurut gue. Kayak apa ya, kalau lo bandingin kayak Jakarta jauh cuy. Ini apa ya, kalau soal mall ini jauh. Jakarta udah menangnya nggak tahu kemana deh, udah jauh banget ya sama Jakarta. Ini gedung-gedungnya dia gitu ya. Gue sering makan nih di sini nih, ada tempat makan enak banget di sini ya kan. Markham itu kayak H&M-nya mereka lah ya. Markham tempat baju-baju murah gitu-gitu. Ini kayak tempat mainnya. Di sini juga ada tempat makan nih yang bagian ini nih, itu juga enak. Nah akhirnya sampailah gue di Windhoek, Namibia. Nah, sampainya di Windhoek, Namibia, gue dikasih waktu sekitaran seminggu kali ya, nggak nyampe sih, 3 harian lah gue dikasih waktu untuk gue settling in. Nah, gue tinggalnya ada di namanya Wisma Indonesia. Nah, disinilah gue baru akan menceritakan kenapa gue bisa sampai mendapatkan kerjaan di Namibia gitu kan. Jadi gue ceritainnya dari sekarang aja lah, langsung lah. Nah kerjaan gue di Namibia itu lebih ke arah gue diajak sama om gue pada, gue lupa deh tahun 2012, tapi awal 2012. Nah akhirnya tadinya gue tolak. Gue tolak ini karena di kepala gue cuman pengen ke kapal pesiar. Di kapal pesiar ini, kenapa gue pengen banget kapal pesiar? Karena gue pengen keliling dunia. Gue punya impian gue dari SMA, yaitu gue harus keliling dunia. Gue harus ke 4 benua itu. Kalau 5 benua Antartika ya nggak usah lah ya, gak cukup lah, Antartika mah nggak usah. Gue pengen ke Amerika, gue pengen ke Afrika, gue pengen ke Australia, dan gue pengen keliling Asia juga. Nah gue harus kena itu sebelum umur gue 30, right? Akhirnya gue mau kapal pesiar, karena kapal pesiar yang paling bisa bikin gue untuk gue keliling dunia sambil gue digaji juga. Dan gajinya gak kecil gitu loh, gajinya bisa 10 jutaan, dan itu lah gaji pokok. Belum kayak misalkan ada tip, ada apa, dan ada banyak banget lah. Akhirnya gue tolak, gue gak mau. Tapi setelah gue tolak, oh yaudah, om gue ya udah hasil gak apa-apa. Terus berjalannya waktu, gue berusaha untuk ngejar kapal. Nah, yang kalau kalian nggak tahu, belajar kapal itu lo mesti mendapatkan buku pelaut. Buku pelaut ini kayak butuh sertifikasi gitulah. Ada pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C, dan pelatihan itu semua dan diurusin semua sama agensinya itu kurang lebih habisnya sekitaran 20 jutaan. Pada saat itu gue nggak punya duit, keluarga juga nggak punya duit. Jadi gue berusaha untuk mencari pekerjaan, cuman nggak dapat gitu loh. Gue sempat apply untuk jadi sales di gedung UOB di daerah Grand Indonesia situ lah ya, bundaran HI. Tapi gue nggak jadi karena gue ngebaca banyak hal-hal yang aneh di situ. Jadi kayak gue nggak mau lah, jadi gue nggak mau itu. Akhirnya gue mundur lagi. Gue pontang-panting. Akhirnya keluarga bikin kayak kantin kecil-kecilan, dan akhirnya gue malah fokus di kantin itu. Tapi again, gue kayak ini impian gue kok nggak jalan-jalan gitu. Impian yang dimana gue pengen yang namanya keluar negeri. Akhirnya gue
make up my mind gitu ya. Gue putuskan untuk coba lagi deh. Gue mau mengiyakan yang ajakan ke Afrika ini. Nah, pada saat gue ngomongin ke om gue itu sekitaran bulan Juni, Juli, Agustus, Juni kayaknya, sekitaran Juni, pertengahan tahun gue bilang kayak, om masih ada nggak kerjaannya buat gue, karena gue mau ambil aja deh, gue bodo amat deh, gue mau pergi dari Jakarta, dari Indo lah, gue udah enak banget sama Indo, kayak itu aja yang gue lihat gitu loh, nggak, kurang puas gue sama hidup gue waktu itu, kayak gue mau keluar gitu loh. Nah, pas ditanya, ternyata gue baru dikasih tahu yang kayak yang tiga perangkat dubes itu, personal assistant, ke sekretaris pribadi, chef, sama satu lagi itu adalah kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu tugasnya kayak yang mengatur jalannya si Wisma Indonesia tadi, kayak mengatur kebersihannya, apa kebutuhannya apa, kalau ada acara dia yang ngurusin, kurang lebih seperti itu. Nah, di situ ternyata om gue udah ngambil tiga orang baru ini gitu loh, yang harusnya jadi gue tadi, tapi dicari orang baru. Begitu gue ngomong yang Juni, chance-nya untuk gue bisa dapetin itu sebenarnya udah 0 gitu loh, karena om gue nggak bisa ngegantiin orang yang udah jalan, yang udah ikut ke sana terus dibuang karena gue mau ikut gitu loh. Jadi itu nggak bisa. Tetapi ini yang menurut gue memang nasib gue harus kesini. Begitu gue ngomong, belum ada seminggu, orang yang ngegantiin gue waktu itu ternyata keluar, ternyata pulang karena nggak cocok atau apa bla bla bla, dan ini kosong. Nggak lama kemudian gue ngomong ke om gue, langsung ya pas banget dong, langsung yaudah, setelah gue ngomong langsung gue dikenalin sama temennya di Kementerian Luar Negeri, gue disuruh datang ke sana, gue disuruh bikin paspor, gue disuruh bikin visa, bla bla bla, gitu-gitulah. Akhirnya semuanya jadi pada Oktober gue tanggal 20 itu gue berangkat. Nah, sekitaran awal Oktober itu semua udah jadi. Akhirnya gue udah ngomong kan, om, gue udah dapet paspor, gue udah dapet visa. Gue udah dapat visa South Africa dan visa Namibia. Namibia itu ngurusnya di Kuala Lumpur. Tapi gue dikirim aja visanya, paspornya. Gue nggak ke Kuala Lumpurnya. Semuanya di lewat email, semuanya dapat. Akhirnya gue dipesankan kan kalau lo pesan visa itu lo cuman kasih itinerary-nya kan, kayak calon jadwal keberangkatan lo, tapi lo belum memesannya secara udah lo bayar gitu loh, yang udah jadi. Akhirnya ya udahlah, gue udah bilang, om visa udah dapat, ini semua udah dapat, gue udah ready gitu kan. Nah, begitu gue bilang itu, om gue langsung mengirimkan gue tiket yang udah di print, dalam artian tiket itu udah ready to go. Jadi gue tinggal berangkat dong tanggal 20 Oktober. Seingat gue 20 Oktober. Nah, pada saat itu begitu gue dikirimin tiketnya, itu minggu pertama Oktober, gue langsung yang namanya panik. Gue bisa bilang itu kepanikan tersendiri, karena gue, ini lo bayangkan ya, kayak gue, kehidupan gue selama dari gue lahir sampai umur gue waktu itu 2012 itu umur gue 24 itu ada di Jakarta, ya kan? Kalau gue mengiyakan ini, gue meninggalkan keluarga gue meninggalkan teman-teman gue meninggalkan seluruh yang gue tahu di Jakarta untuk memulai hidup baru yang ada di Afrika, gitu. Nah, itu membuat gue paniknya luar biasa, gitu loh. Dan gue bilang sama diri gue sendiri kayak, ya ini yang lo mau, ini adalah hal yang harus lo bayar untuk lo bisa mengejar impian lo keliling dunia itu, gitu loh. Gue paniknya luar biasa, dan gue nggak pernah lupa, ini adalah kata teman gue. Gue ngobrol sama teman gue ini sudah pindah ke Jerman, dia sekolah di sana, dia kuliah di sana, gitu loh. Jadi pas ini dia kalau ke Jermannya dia lulus kuliah namanya Risang. Nah, gue ngomong sama si Risang, Pak, gue jujur gue panik banget,
gitu loh. Ini gimana gitu loh. Gue kayak anxiety attack gitu. Gue bingung gue mesti ngapain. Apakah ini hal yang benar gue ambil? Apakah nanti gue melakukan kesalahan? Apa gimana? Gue nggak tahu gitu loh. Dan ternyata dia malah merasakan hal yang sama sebelum dia waktu mau berangkat ke Jerman gitu loh. Dan di sini gue nyambungnya itu kayak apa ya? Gue merasakan hal yang dia rasakan waktu itu, yang dimana kepanikan yang sama. Dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan adik-adiknya, dia meninggalkan pacarnya waktu itu. Gue nggak lupa dia punya pacar apa kagak. Kayaknya enggak deh. Pokoknya dia meninggalkan semua masa yang di Jakarta, semua memorinya untuk dia hidup baru di Jerman. Dan itu nggak mudah, beneran nggak mudah. Jujur, gue sebagai orang yang merasakan itu yang kayak, wah gila sih ini luar biasa kacau loh. Cuman dia ngobrol dan yang gue paling inget kata-katanya itu adalah, cuy emang awal-awalnya itu menakutkan kok. Sumpah menakutkan, gue juga menakutkan. Cuman percayalah, begitu lo sampai sini, itu lo akan seneng. Lo akan merasakan indahnya gitu loh. Dan itu membuat gue tenang, jujur. Itu membuat gue yang kayak, oke, bisa kok gue, bisa. Gue meyakinkan diri gue sendiri, gue bisa kok survive di sana. Gue jago kok, gue punya skill kok. Itu gue meyakinkan diri gue sendiri kayak gitu. Dan akhirnya tanggal 20 Oktober berangkatlah gue. Gitu. Itulah cerita pendek katakanlah ya. Cerita pendek gimana gue bisa mendapatkan pekerjaan di Afrika, di kedutaan Indonesia di Namibia, Afrika. Kalau bisa dibilang apakah gue hoki, gue sangat hoki. Gue punya om yang ngajak gue gitu ya. Jadi kayak dibilang ya lo hoki lo, om lo bisa kayak gitu. Gue bilang ya nasib gue gitu loh, maksud gue nggak bilang gue kesini dengan pure skill gue pun juga enggak. Cuman kalau gue nggak punya skill pun om gue juga nggak bakal ngajak gitu loh intinya. Jadi kayak ya udah gitu loh. Dan begitu gue sampai Namibia, maksud gue kayak tugas gue adalah membuktikan kalau om gue membuat keputusan yang benar ngajak gue. Intinya sih gitu aja gitu loh. Dan gue punya skill hidup yang menurut gue nggak hanya semata-mata hard skill, kayak apa yang bisa gue bikin laporan gitu-gitu. Cuman soft skill gue juga bisa main di sini. Yang gue bisa networking kemana-mana, gue bisa ngomong kemana-mana, gitu-gitulah. Dan disitulah gue memulai petualangan gue bisa bilang, di benua Afrika ini, di Namibia, Afrika. Nah, di video-video berikutnya ini gue akan menceritakan aktivitas apa-apa aja lah yang gue lakukan di sana. Safari di sana, dari ketemu teman-teman di sana, teman-teman Amrik, maksud gue dari Amrik, yang dari Eropa, dari semuanya lah yang ada di sana. Dan itu seru-seru banget menurut gue. Jadi untuk episode pertama, episode-nya gue akhiri sampai sini aja. Untuk memperkenalkan petualangan pertama gue untuk di benua Afrika, ya kan? Sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa selalu jadi orang baik di luar sana. Peace. Until